Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah kaum wanita setengah 5 sore, dilanjutkan dengan kaum pria setengah 7 malam. Hari Sabtu, jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Dilanjutkan setengah 5 sore, kami mengundang para pemuda remaja untuk hadir dalam ibadah pemuda remaja. Dilanjutkan jam 6 petang ada ibadah di Pos PI Ebenezer Ringin Anom. Hari Minggu, ibadah raya yang pertama jam 6 pagi, dilanjutkan jam setengah 9 pagi ibadah raya di Pos PI Immanuel Pakunden. Ibadah raya yang kedua setengah 5 sore. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Apabila ada perubahan jadwal, akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku bersyukur Bapa, dengar pujian kami Tuhan, biar hati setiap kami di dalam hidupku ku bersyukur. Haleluya, glory bagi Sang Raja. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku dalam hatimu katakan bersyukur Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Allah kita saudara, sebab Dia yang layak terima pujian setiap hati. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian setiap jiwa. Terpujilah kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau yang layak disembah, sebab Engkau Allahku, 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 Allahku. Mari biarlah setiap hati kita, setiap jiwa kita bawa di hadapan Tuhan saudara. Sebab saya percaya pagi hari ini kasih dan anugerahnya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Engkau yang layak disembah, Engkau yang beri kekuatan bagi setiap jiwa yang membutuhkan kasih-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersama-sama datang di hadapan-Mu. Satu perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Sebab kami percaya di pagi hari ini, setiap kami hati yang rindu datang kepada Tuhan, maka Engkau akan melawat setiap kehidupan kami semua. Sehingga biarlah pagi hari ini kami menyiapkan hati kami menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami bawa bersama-sama di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang menyenangkan hati-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini bersama-sama mengambil bagian untuk melayani pekerjaan yang mulia yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk sidang jemaat yang masih dalam perjalanan, baik yang berjalan maupun yang berkendaraan, semua datang dengan selamat, mendapat kasih karunia dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bila ada kuasa si jahat, si iblis yang ingin mencuri berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, maka pagi hari ini kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Roh-Mu yang ada bekerja di tengah-tengah kami, memberikan sukacita bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Semua berkata amin. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Saudara silakan duduk Bapak Ibu. Siapkan hati kita di hadapannya, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Saudara katakan amin. Kasih yang tak terbatas itu yang Dia berikan bagi saudara dan saya, sehingga pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang hadir, mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan sediakan berkat-berkat yang baru bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Mari tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus. Di hatimu Tuhan, ku bersyukur selalu dalam kelemahan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, biar kami bersyukur Tuhan. Tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Siapa percaya Allah kita Allah yang baik? Lambaikan tanganmu saudara. Tepuk tangan dahsyat buat Allah kita. Amin. Ku bersyukur selalu. Mari bawa hati kita di hadapannya saudara. Dalam kelemahanku ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahan, sebab ada Engkau bagi kami. Rencana yang indah Kau berikan bagiku. Semua berkata, saat keadaanku tak sejalan denganku, oh, tetap hatiku bersyukur.
setiap kami bersyukur. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari kita bersama-sama berdiri saudara. Sebab kasih karunia-Nya diberikan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya, sehingga kekuatan yang baru, sukacita yang baru adalah bagian setiap kita, orang-orang yang datang kepada-Nya. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tanda siap buat Allah kita saudara. Percayalah, ketika kau pulang dari tempat ini, hidupmu diubahkan, hidupmu diberkati. Bersama-sama katakan, saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, Yesus Engkau yang mengerti. Hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari bersama-sama balikan di surga bersama dengan saya, katakan, biarlah hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Keadaanku mari teguhkan hati setiap kami. Tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, oh, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Katakan, tetap hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Mari kemuliaan buat Allah kita saudara. Raja di Raja Allah yang kami sembah, tidak ada duanya di atas muka bumi, di bawah kolong langit. Hanya ada Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kami. Engkau Allah yang hidup, yang ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sukacita pagi hari ini kami menjadi penuh, sebab Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Sorak-sorai dahsyat buat Allah kita saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Biarlah sukacita kita menjadi penuh, kasih salam kiri kanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Sejahtera kita semua hari ini. Haleluya. Semua kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua berkata diberkati. Yes. Rahmatullah wa barakatuh. Berkat Tuhan turut ada setiap kita saudara. Untuk menyediakan aku diberkati,
Aku dilimpahi karena alasan. Haleluya. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapannya. Israel rohani, siap berkatnya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Haleluya, besar bagiku. Semua berkata, aku diberkati. Haleluya, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua tangan di atas bersama-sama, yuk. Janji kasih yang berlaku bagi setiap kita, saudara. Yes. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua tanganmu bersama katakan, aku diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Semua tangan di atas kepala berkati. Bapa di surga, sebab Engkau memberkati kami menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dua tangan di atas katakan, aku diberkati. Aku. Saudara diberkati Tuhan menjadi orang-orang yang hebat, penuh kasih karunia di hadapannya. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Anugerah Tuhan bagiku. Dengan setiap iman kami, Tuhan bagiku. Sekali lagi senap hatimu, saudara. Tuhan bagiku. Tepuk tangan siap buat Allah kita. Haleluya. Sudah percaya Allah hadir di tempat ini, amin. Dia berikan sukacita bagi setiap kita, katakan amin. Tepuk tangan siap buat Allah kita, saudara. Sebab oleh karena kasih karunia kita dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama dengannya katakan, bersama Roh ku pasti menang. Menang. Semua bersama katakan, tinggi, haleluya, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Biar kami bersorak-sorai Tuhan Yesus. Segenap hati, Raja keagungan. Hati kami
biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, berikan kepada kami kekuatan yang baru. Ku pasti menang. Semua bersama, ya. Yes. Haleluya. Kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Semua tangan di atas, bersama-sama tangan. Lebih keras lagi saudara. Kemuliaan kami bersorak, sorak dengan segenap hati, hati Raja keagungan. Semua bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dipuji, hormat, kemuliaan. Bersorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Segenap iman mengatakan Raja keagungan. Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Saudara saya dahsyat Tuhan Allah kita. Saudara silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Siapkan hati kita bersama-sama. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menyentuh hati setiap kita. Pujian hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Biarlah kita belajar untuk setia, sebab Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Mari bersama katakan, sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi,
lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Semua berkata, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Hati kita bersama-sama di hadapan-Nya. Katakan saudara, hidupku Tuhan penolong di hidupku. Kita berdiri bersama-sama di hadapan-Nya. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau Setia sampai akhir hidupku. Mari Bapak Ibu beri kemuliaan yang panjang buat Allah kita. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari saudara beri kemuliaan buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kita bersama-sama. Bila firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Pujian penyembahan yang baru kami naikkan ini kiranya menjadi berkat bagi kami, menyegarkan jiwa kami, memberikan semangat di dalam hidup kami. Dan sebentar kami ingin mendengarkan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin. Silakan duduk. Nah saudara, hari ini sekali lagi saya pribadi bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melayani bersama di tempat ini. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Allah. Dan firman yang akan saya sampaikan ini jarang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Allah, tetapi saya ingin mencoba bahwa apa yang sudah ditulis dalam kebenaran firman Allah di dalam Alkitabnya
Itu iya dan amin. Tidak ada kesalahan. Amin. Jadi tidak ada istilah Alkitab itu ayat-ayat yang tabu, itu tidak ada. Ayat-ayat yang jorok itu tidak ada. Semua yang ditulis dalam kebenaran firman Allah yang sudah diilhamkan Tuhan, itulah sangat bermanfaat di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Saya dan saudara, jemaat keluarga besar GBT Kristus Pengasih di tempat ini, ataupun kekasih Tuhan yang juga ibadah di dalam rumah. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini jelas sekali ya. Kidung Agung itu nyanyian di atas nyanyian, pujian di atas pujian. Kalau anak-anak muda mungkin senang membaca Kidung Agung, karena di dalam kitab Kidung Agung itu merupakan tema khusus, yaitu tentang sebuah percintaan, cinta. Siapa orangnya yang tidak pernah jatuh cinta? Anak-anak muda? Anak-anak tua, orang-orang tua aja, orang manula aja sudah juga sering jatuh cinta, betul enggak? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya tidak berbicara masalah cinta, masalah kekasih, jatuh cinta dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya ingin belajar bersama-sama mengungkapkan satu kepribadian, salah satu pribadi yang dimiliki oleh manusia, oleh saya dan saudara, yaitu tentang ego. Kita harus berani melepaskan ego kita. Ego itu berbicara masalah keakuan. Nah, di dalam kitab Kidung Agung ini akan mengumpas begitu banyak. Saya berharap ketika kita belajar dalam kitab Kidung Agung ini, toh nanti kalau kita mendapat berkat, yuk kita berubah bersama-sama. Saya belajar ini juga saya ingin mengalami perubahan dari Tuhan. Silakan buka di Alkitab atau di HP-nya masing-masing, kita akan baca dan terus berdoa di dalam hati supaya Tuhan memberikan pencerahan di dalam hidup kita. Kidung Agung pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. 2, 3. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit. Lanjut. Ya, ayat yang ke-10, coba ayat 10 kita bersama-sama yang kompak ya. 2, 3. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Terus bunyi terkukur di tanah kita. Ayat yang ke-13. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. 14 terakhir. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Nah, saudara, sekali lagi kitab Kidung Agung ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo atau Sulaiman sekitar tahun 960 sebelum Masehi ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Kidung Agung ini, kitab Kidung Agung ini merupakan 5 dari kitab syair, puisi. Kalau kita lihat di dalam Ayub, jelas kitab Ayub itu juga salah satu kitab puisi, di mana kitab Ayub itu berbicara tentang puisi penderitaan dan duka cita umat Tuhan. Kisahnya si Ayub, gitu, dia mengalami penderitaan, tetapi dia juga mengalami sukacita di situ. Kemudian dalam kitab Mazmur itu berbicara tentang puisi pengenalan dan pujian kepada Tuhan. Yang salah satu kita lakukan adalah hari ini kita memuji Tuhan. Kepengin kita semua mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan dalam kitab Amsal itu berbicara tentang puisi hikmat dan didikan. Kalau panjenengan sebagai orang tua,
kalau ingin mendidik anak-anaknya, nah anak-anak kita, cobalah belajar dalam kitab Amsal ini, di mana dalam kitab Amsal ini mengumpas begitu banyak tentang bagaimana cara orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, orang menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Dan di dalam kitab Pengkhotbah itu berbicara tentang puisi pengalaman hidup manusia, dan di dalam kitab Kidung Agung ini berbicara tentang cinta manusia dan cinta Tuhan yang saling bersaut-sautan dan sebaliknya. Jadi jangan kita argumentasikan bahwa kitab Kidung Agung itu kitab yang tabu, jorok untuk dikhotbahkan, tidak. Tetapi kitab Kidung Agung ini berbicara bagaimana komunikasi, bagaimana relasi umat manusia sebagai ciptaannya dan Tuhan sebagai pencipta itu, bahkan sebaliknya. Ini digambarkan seorang mempelai laki-laki dan perempuan di situ. Saudara jangan salah tafsir di dalam kitab ini. Sekali lagi saya katakan bahwa kitab Kidung Agung ini tema utama adalah tentang cinta. Bagaimana saya dan saudara sebagai umat-umat Tuhan yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat ayat per ayat yang sudah kita baca di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 14 ini. Tetapi saudara, kita perlu yakin dan percaya bahwa kitab Kidung Agung itu melukiskan tentang perasaan sang pencipta itu, perasaan Tuhan sendiri terhadap manusia yang diciptakannya ini. Nah, bagaimana seharusnya saya dan saudara untuk menyembah Tuhan? Bagaimana saya dan saudara seharusnya untuk mencari Tuhan? Berbicara masalah mencari bukan berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhannya itu hilang, perlu dicari seperti uang yang hilang perlu kita cari, tidak. Tetapi kita pengen mengenal Dia lebih dalam lagi, siapa tahu Tuhan itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-8, mohon maaf, ayat 8 berkata demikian dengan jelas. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Saudara pernah pacaran? Pernah pacaran ya? Wah, kalau pacaran ini yang sebelum menikah-nikah ini, yang jadi sekarang jadi istrinya, jadi suaminya, tentu wah bagaimana untuk merayu kekasihnya. Kalau Pak Gembala di sini, bapakmu tukang becak ya? Ya, iya kok tahu? Iya, karena engkau menggenjot hatiku ya, dan lain sebagainya. Pak Gembala pernah kasih itu ya, ujian mantap itu ya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau zaman saya pacaran dengan istri saya tidak pernah ada kata-kata seperti itu. Ya toh? Saya tidak pernah, wah, kamu tahu pohon ara itu tinggi menjulang, loh, adalah sebagainya. Mungkin ada kata-kata yang melukiskan orang yang bisa obedian, tetapi saya tidak ahli di bidang itu. Tetapi saya langsung to the point dulu. Aku cinta padamu. Serana kata-kata semacam-macam, gitu. Pak Edi dulu ada kata-kata yang bagus untuk Bu Yebe ya. Kata-kata yang romantis begitu. Nah, saudara, kembali di ayat yang ke-8. Dengarlah. Ini sebuah perintah. Dengarlah kekasihku. Ini berbicara masalah hamba Allah, anak-anak Tuhan di dalamnya. Lihat, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Ini berbicara karena Kristus sudah bangkit, berarti Dia mengalahkan semua masalah. Saya yakin ketika kita datang di tempat ini, masing-masing orang membawa beban persoalan yang berbeda, tetapi melalui kuasa daripada Kristus, masalah dan lain sebagainya itu bisa diatasi dengan baik. Amin. Siapapun orangnya, tidak ada orang yang tidak ada masalah. Tetapi kita perlu ingat, biarlah kuasa daripada Yesus ini senantiasa bisa mengalahkan semua masalah dalam hidup kita. Ayat yang ke-8 ini tadi ya. Kuasa kebangkitan atas manusia baru juga menimbulkan kita bisa introspeksi diri. Ini masih ayat yang ke-8. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus bangkit. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Sekarang kita harus introspeksi diri, koreksi diri. Aku kira-kira masuk di dalamnya enggak?
Aku kira-kira dapat antrian apa tidak. Jangan sampai saudara tidak mendapatkan apa-apa di situ. Nah, ayat yang ke-9 berkata, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi kayak kisi-kisi jendela begitu. Nah, ini berbicara masih ada jurang pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu yang disebut dengan dosa atau ego itu. Tuhan katakan, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk bisa melepaskan egomu itu. Kalau kita ibadah bersama-sama masih mengandalkan ego kita masing-masing, saya yakin dan percaya pelayanan itu tidak akan jadi berkat. Coba melaku di dewe, apakah ada harmonis, keselarasan itu? Loh, aku ngene, aku ngene, aku iki, gayaku ngene. Nah saudara, pagi hari ini Tuhan memanggil saya, memanggil kita semua untuk bisa melepaskan keakuan itu. Ego itu dilepaskan. Nah saudara, Tuhan tidak bisa masuk di dalam hidup kita kalau kita masih ada tembok pemisah. Nah saudara, jika masih ada dosa dalam diri kita, masih hidup dalam kecemaran, berarti masih ada tembok pemisah antara saudara dengan Tuhan. Introspeksi dirimu, masihkah ada dosa yang menjadi penghambat saya dan saudara untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Kidung Agung Raja Salomo menegaskan dengan hal ini. Kemudian ayat 10 berkata, kekasihku ya mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ini sebuah ajakan supaya kita bangun dari persoalan yang menghimpit kita, seakan-akan kita tidak bisa melepaskan itu. Saatnya kita melayani Tuhan. Masa pandemik menghambat semua kegiatan terbatas. Tetapi ketika pemerintah mencanangkan hal ini untuk terus bisa mematuhi protokol kesehatan, yuk kita mulai bersama-sama bangkit untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tentunya protokol kesehatan kita tidak bisa seperti dulu sebelum corona, lepas masker dan lain sebagainya. Nah saudara, kekasihku mulai berbicara, bangunlah, ayo bangun, sadarilah masih ada tembok pemisah antara saudara dengan Tuhan. Sadari itu. Saudara tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena apa? Karena masih ada dosa, karena masih ada ego dalam dirimu. Lepaskan, yuk kita melayani bersama. Kita sebagai gembala dan staf gembala, banyak jemaat yang mengajukan ingin pelayanan, tetapi karena kondisi akhirnya kita putuskan sampai kapan tidak tahu. Semua pelayanan dihandle oleh panitia. Biasanya ada terima tamu, kolektornya bergilir, sekarang semua dihandle oleh panitia. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Masalah sudah lewat, semua problem kehidupan sudah tidak ada lagi. Yuk kita bangun, kalau semua sudah dilepaskan, kita bangun melayani bersama. Nah saudara, ayat yang ke-14 ini adalah merupakan poin kita bersama-sama untuk kita renungkan pada saat hari ini. Nah saudara yang terkasih, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-14 ya, 2, 3. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan ego kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang harus saya
dan saudara lakukan. Ketika saya dan saudara sesudah membaca di dalam Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 18 ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah pertama, langsung masuk Mas. Ya, yang harus saya dan saudara lakukan untuk bisa melepaskan ego itu adalah perlihatkan wajahmu yang elok itu. Saudara, saya tidak bisa melihat wajah satu persatu. Kadang-kadang saya lupa dengan mereka. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, perlihatkan wajahmu ketika kita memuji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perlihatkanlah wajahmu. Artinya apa, saudara? Gaya hidupmu lo lihat di situ. Bagaimana kamu orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 itu jelas bagaimana gaya hidup orang yang percaya kepada Kristus. Apakah gaya hidupnya sama seperti mereka? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, wajah yang sukacita, wajah yang elok itu perlu kita tunjukkan. Gaya hidup kita itu kita perlu tunjukkan kepada siapa? Kepada mereka. Mereka bisa percaya loh dengan gaya hidupmu. Mereka bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena melihat gaya hidup kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kidung Agung jelas memberikan pelajaran kepada kita supaya kita bisa melepaskan egomu itu. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, perlihatkan wajahmu yang elok itu, yang happy, yang sukacita. Ojo besengut ya saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup ini penting. Roma 12 katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pola gaya hidupmu lo tunjukkan kepada mereka. Wajahmu yang sukacita, yang berseri-seri. Di dalam ayat yang ke Amsal 27:19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, wajah yang elok itu penting kita pertunjukkan, kita perlihatkan sebagai umat-umat tebusan Tuhan. Wis wonge ireng, brengose rak acak-acakan, ora karo-karon, ora tau ditoto, mendino mendelik. Wong Kristen loh nggih. Makanya saya potong kumis, potong jenggot. Karena kalau tidak saya potong, anak saya yang kedua rewel. Ih, jijik dengan kumis dan jenggot. Akhirnya saya potong. Ketika kumis dan jenggot saya potong, saya tersenyum kelihatan. Kalau kumis dan jenggot saya ini saya monteleng begitu, nggak jadi berkat. Wis wong ireng, brengos, acak-acakan mana. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan, ayat yang ke-14 bagian yang ke B berkata demikian, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian. Ini yang ke B berkata adalah perdengarkanlah suaramu. Saudara, sekali lagi saya katakan, kita punya suara bagus, suara baik, tapi tidak ada sinkronisasi antara pemain musik dengan vokalnya. Suara itu tidak akan jadi bagus, betul? Yang vokalnya, singernya pakai nada C, musiknya pakai E, iku akan slendro. Slendro iku bahasa Indonesiane enggak komet. Ya, ora nyambung, ora connect begitu bahasa Inggrisnya, ora connect belas. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan melihat
mendengar suaramu itu suara emas, suara perak, suara perunggu, tidak. Tetapi Tuhan akan melihat hatimu ketika kamu memuji Tuhan. Coba satu gereja ini, jemaat keluarga besar GPT, dia punya suara macam-macam, bagus, terus mengandalkan egonya dewe-dewe, suara tidak akan tertata dengan rapi. Kecuali di paduan suara. Ada paduan suara, ada suara 1, 2, dan 3. 2 minggu yang lalu saya melihat di media sosial kolaborasi musik rohani orang Batak, orang Jawa dikolaborasi menjadi satu. Suaranya jadi merdu karena ada kekompakan, keharmonisan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkan suaramu, perdengarkan suaramu. Kita bisa berkata, aku tidak bisa nyanyi loh, WL aku nggak bisa, singer apalagi saya juga tidak bisa. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasanya. Saudara tidak bisa memimpin pujian di sini, saudara tidak bisa berkhotbah yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan sudah bekerja di dalam diri panjenengan, tidak ada yang mustahil. Suara itu bisa digemborkan di penginjilan. Ini penginjilan penting. Suara kabar baik itu harus sampaikan kepada mereka. Mungkin kita akan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya kepada Kristus. Saudara, pernahkah terlintas dalam pikiran kita untuk membawa dia? Pernahkah terpikirkan jiwa-jiwa mereka? Kita merasa egois, sudah, aku kan sudah diselamatkan, aku dalam zona yang aman, saya tidak peduli dengan mereka. Saudara, hitung aku katakan hari ini, perdengarkan suara itu, kabar baik itu. Entah orang itu mau menyampaikan percaya atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Tuhan. Yang penting disampaikan, ya. Yang penting disampaikan. Kadang-kadang kita mengalami penolakan, saudara, tetapi jangan putus-putusnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal inilah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Perlihatkan wajahmu yang elok, perdengarkan suaramu yang merdu itu dalam PI, dalam pujian, dalam penginjilan, itu penting. Sekali lagi dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1-2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan, oleh akal budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana yang dikehendaki Allah, mana yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, firman ayat yang ke Roma 12 ini jelas. Inilah gaya hidup kita, inilah yang harus kita lakukan. Persembahkanlah perkataan yang benar supaya menjadi suatu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itu artinya saudara-saudara dengan datang ke gereja tetapi hidupnya tidak pernah berubah, ya percuma saudara. Ke gereja 10 kali, 2 kali tetapi tidak mengalami perubahan dalam hidupmu, juga sia-sia. Saudara, mungkin rajin pelayanan tetapi gaya hidupnya masih sama seperti mereka di luar sana, ya sama saja. Beberapa bulan ini saya gemar memancing. Tujuan saya ketika saya berada di situ, mereka terberkati. Jadi ketika saya hadir di dalamnya, mereka dalam hidupnya itu biasanya ngomongin karu-karuan, tetapi ketika saya ada di dalamnya, dia akan mengalami perubahan. Dia bilang, anak Pak RW ngomongnya aja sing aneh-aneh.
Oh, ono Pak Pendeta di sekolah begitu. Ngomongnya ojo neko-neko. Nah, saudara, kehadiran kita itu penting. Ya, kehadiran kita di tengah-tengah mereka yang belum percaya itu penting. Nah, saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara harus bisa membedakan mana yang Tuhan berkenan dan mana yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan menginginkan hanya Tuhan yang perlu kita sembah, tetapi kita tidak perlu menyembah yang lain. Ya, wis percaya Gusti ya Gusti tok. Sekali lagi saya ingatkan begini, karena banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, sudah percaya kepada Yesus, dia masih mengandalkan kekuatan di luar daripada Kristus. Saya tidak takut roh jahat, tetapi saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Wis percaya karo Gusti, masih hubungan komunikasi dengan kuasa-kuasa seperti itu, hati Tuhan akan merasa sakit, saudara. Kalau kita mengandalkan Kristus, ya Yesus diandalkan saja, tidak usah sih nyeleneh. Kita harus berani melawan hal itu. Mungkin dulu kita belum percaya kepada Kristus, kita masih percaya dengan hal-hal yang lain, dengan mistis dan lain sebagainya. Memang kita tahu setan itu ada, kuasa jahat itu ada, kita yakin, kita percaya itu ada, tetapi kita tidak boleh mempercayai dan tidak boleh menjadikan hal itu salah satu dari kita punya Yesus. Itu pikirkan baik-baik, saudara. Kalau kita telah mengerti tentang barang-barang roh jahat, kita pasti mengerti mana yang Tuhan izinkan, mana yang tidak. Wong Jawa itu biasa. Ya, wong Jawa biasa, saya orang Jawa asli. Jadi nun sewu, ada hal-hal yang mistis bagi mereka orang Jawa. Tetapi bagi saya itu semua saya singkirkan. Karena apa? Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ini kesaksian yang sering saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Orang tua saya percaya kepada Yesus, tapi masih percaya dengan roh-roh jahat karena dari nenek. Saya lawan, dan resikonya saya tampar. Itu pengalaman, saudara. Jadi semua barang yang ada di rumah dan lain sebagainya itu, saya tahu nanamnya, saya ambil linggis, saya dongkar di lantai itu, saya buang. Kakek saya itu marah-marah luar biasa. Itu mengalami, saya harus ambil risiko. Pasti bapak dan kakek saya itu marah. Tidak hanya sekedar marah, saya ditampar sampai munyer gitu ya. Saya bilang, saya tidak perlu ini. Saya tidak perlu ini, Pak. Bapak percaya Yesus, hanya Yesus. Tidak usah ada sing macam-macam di rumah. Sesajen hari 1, 2, 3, 4 sampai lain sebagainya. Tidak ada. Oh, kamu sudah mulai berani. Waduh. Kakek saya bilang seperti itu. Saya berani karena saya benar, saya punya Yesus. Itu dikhususkan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saya katakan demikian. Saya tidak mau menyakiti hati Yesus. Pelang. Saya sedih. Sampai meninggal kakek saya tidak sempat untuk memberitakan kabar itu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau di dalam hidup kita itu untuk melepaskan itu semuanya. Perlihatkanlah wajahmu dan perdengarkanlah suaramu bagi sesama. Saudara, silakan introspeksi pada pagi hari ini. Ada seorang guru yang ditugaskan di luar negeri untuk mengajar bahasa Inggris di sana. Saudara terkasih di dalam Tuhan, seorang pemuda ini pergi ke luar negeri untuk menjalankan tugas barunya sebagai guru bahasa Inggris. Apa yang didapat oleh seorang guru muda bahasa Inggris ini? Di sekolah dia mendapatkan sekolahan yang tidak seperti biasa.
di dalamnya masih ada rasa tidak harmonis, hidup sendiri-sendiri, tidak ada kesatuan di dalamnya. Semua diam, semua tertekan. Pada dasarnya mereka semua bekerja di situ. Saudara, ketika seorang pemuda ini mendapatkan sebuah ayat di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-14, dia harus perkatakan, dia harus perlihatkan wajah yang elok ini. Tuhan memakai seorang pemuda ini, dan pemuda ini melakukan dengan sukacita. Tegur sapa terjadi untuk merubah semuanya, sehingga keberadaan sekolah itu 180 derajat menjadi sekolah yang diberkati. Seorang teman guru datang dan bertanya kepada kepala sekolah yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Guru itu bertanya kepada kepala sekolahnya, sekolah ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukan? Kepala sekolah yang tidak percaya kepada Yesus, dia katakan, Yesus datang di sekolah ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, seorang pemuda guru bahasa Inggris ini diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat dalam perkataannya, menjadi berkat dalam wajahnya yang bahagia, yang sukacita, sehingga kabar itu tersampai dengan baik. Dan orang di luar Yesus itu mengakui, di sekolah itu ada Yesus. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Sudahkah saya dan saudara menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita? Sudahkah kita menjadi kesaksian di mana kita berada? Atau malah sebaliknya, kita menjadi batu sandungan bagi mereka? Saatnya bangun untuk mengabarkan Injil itu, bangun untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Tugas saya dan saudara, kita jalankan amanat agung ini. Mungkin saudara tidak bisa berkata, Tuhan, aku tidak bisa berbicara berbahasa yang baik. Tuhan akan memakai banyak hal. Haleluya, yes. Saudara, ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya secara pribadi diberkati. Kadangkala doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena masih ada tembok pemisah. Ada masih dosa masih melekat, belum dilepaskan. Dosa, sakit hati, kebencian, dendam yang membuat tangan kita tidak sampai kepada Tuhan, yang membuat doa kita tidak tersampai dan tidak dijawab oleh Tuhan karena masih ada dosa yang mengikat dirimu. Hari ini lepaskan egomu, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain, supaya pujian penyembahanmu didengar oleh Tuhan dan malaikat Tuhan bersorak-sorak. Haleluya, yes. Kita berdiri bersama-sama. Hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidup.
jika kita menggunakan sesuatu yang Tuhan tidak suka, sudah pasti perbuatan tersebut menjadikan tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Inilah yang membuat saya dan saudara tidak bisa bersentuhan memegang tangan Tuhan. Oleh karena itu, tampilkan gaya hidup dan perkataanmu itu. Dalam gaya hidup dan perkataan surgawi, bukan gaya hidup duniawi yang selalu bersungut-sungut dan tidak peduli sesama, tidak peduli dengan firman Allah. Gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup yang benar-benar, di mana kita menjadi teladan dalam hal berkata-kata bagi orang lain, sehingga orang lain akan melihat kita dan mereka berkata, benar, Yesus ada di dalam dia. Tuhan, hari ini kami berhenti berbicara. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua, memberkati hamba-Mu secara pribadi, memberkati seluruh sidang jemaat di tempat ini, memberkati kekasih-kekasih Tuhan yang beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus merema di dalam hidup kami, dan hidup kami selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, sebentar kami ingin bersama memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati Allah. Para pelayan persembahan, kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mempersiapkan persembahan, kiranya Tuhan juga memberkati. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih untuk korban yang sudah dinyatakan, tentu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah tetap ibadah dengan penuh semangat, karena Tuhan juga ada di rumahmu masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang memberikan persembahan bisa di rekening 033-194-3001 atau di rekening persepuluhan di 033-8888-191, semua atas nama GBT Kristus Pengasih. Tentunya semua persembahan ini nyatakan akan dipakai juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik, hari Rabu ada kebaktian komisi wanita jam 6:30 dan jam 6:30 komisi pria. Hari Sabtu pemuda remaja beribadah jam 4:30. Jadi anak-anak muda boleh datang, komisi wanita, komisi pria silakan hadir dan kita nikmati berkat-berkat di sana. Saya undang kita makin berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nyanyi puja bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu
Allah yang besar itu, Allah yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus, yang sudah memberikan kasih yang begitu besar kepada hidup kami, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang menyelamatkan. Hari ini kami belajar tentang kasih itu, sehingga kami juga harus penuh dengan sukacita. Perkataan kami adalah perkataan yang memberkati banyak orang. Biarlah kasih Allah yang sempurna melimpah di dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Lihatlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Umat-Mu datang dengan segala kerendahan hati, ingin memuliakan Engkau, bahkan dipenuhkan oleh janji-janji firman-Mu kepada hidup kami. Semua pelayan Tuhan yang melayan Tuhan berkati, ibadah kami dan jemaat-Mu Tuhan juga berkati. Tiba giliran kami siap diutus untuk pergi kepada bangsa-bangsa. Setelah Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, setelah Engkau melimpahkan dengan kasih karunia kepada keluarga kami, setelah Engkau menjaga kekuatan dan kesehatan kami, dengan apa kami bisa balas semuanya itu Tuhan? Dengan pergi dan melayani Tuhan dan menyampaikan kabar sukacita itu kepada sanak famili, keluarga, teman, kerabat, dan di mana saja kami ditempatkan, di sana kami diberkati, dan di sana juga kami akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat umat-Mu, lihatlah keberadaan kami, dan tilik isi hati kami Tuhan. Yang mengalami kesulitan Tuhan tolong dalam kesulitan, yang mengalami tekanan, kesusahan hidup Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan memberkati kembali. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami serahkan Agnes ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Agnes adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau akan bekerja melalui keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat-Mu yang tak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Yosef ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, dalam operasi yang akan dia laksanakan Tuhan, jamah dan pegang hidupnya. Dan kami percaya Tuhan akan menolong keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang lain yang hamba tak sebutkan, Tuhan ada dan hadir. Tuhan memberkati mereka, menjamah, juga memberikan mujizat-mujizat bagi keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, izinkan hamba mengutus semua murid-murid-Mu ini Tuhan, untuk pergi dan menyampaikan kabar sukacita. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan, sebab urapan yang Kau berikan memberi kekuatan dan keberanian, bahkan kuasa yang besar, mujizat-mujizat ada di dalam hidup kami, sehingga mereka boleh melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami dikerjakan juga bagi mereka. Mereka percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, izinkan hamba mengurapi setiap kami dan memberkati sebelum kami pulang tinggalkan tempat ini dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, buka hati kita. Biarlah setiap pribadi boleh terhubung dengan Allah-Mu, dan Kau milik kepunyaannya. Urapi kami Tuhan secara pribadi-pribadi umat-Mu Tuhan, satu persatu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengurapi imam-imam-Mu ini Tuhan, yang melayani Raja-Raja Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, urapan sedang mengalir dalam hidup kami. Kami membuka hati dan kami siap untuk diutus dan pergi kepada bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai sejahtera, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.